Ini yang keempat, apa? Dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Saudara, garis bawahi, inilah 4 fungsi mama yang surga berikan kepada semua istri. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Maka itu anak-anak sangat murah hati kepada mamanya. Salah kayak apa tetap diterima karena 4 hal ini. Tapi papa jangan coba-coba. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1. Betapa apa? Saleh. Artinya godly life. Hidup takut Tuhan. Bukan rajin sembahyang, rajin baca kitab, rajin ibadah. Bukan. Beda. Tapi kelakuan sehari-hari. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacat. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. 11. Siapa ini kita belum tahu. 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Ayah terhadap anak-anaknya. Fungsi keempat, telah menasihati kamu. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12-nya yang keenam. Dan meminta dengan sangat. Artinya mendisiplin. Tambahkan kata mendisiplin. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Coba lihat ayat 12. Tugas membuat anak rajin mengenal papa di surga itu di tangan papa. Tapi faktanya, kalau ada anak gak mau bangun sekolah minggu, yang ribut pasti mamanya. Papanya molor. Anak gak rajin berdoa, mamanya yang ribut. Maka itu saya berkata, maaf, gereja sangat dangkal menyelidiki firman. Berdoa bukan pada perempuan. Mendisiplin anak menurut ayat 12 untuk mengenal surga dan papa di surga. Bukan di tangan mama, tapi di tangan papa. Kita keluarkan sekarang. Di dalam 2 pribadi ini, secara pintas, siapa menurut saudara pembentuk karakter antara mama dan papa dari daftar ini tadi? Ayo, papa atau mama pembentuk karakter? Papa. Contoh lain, waktu kita masih kecil, anak-anak itu lebih suka, lebih senang minta nasihat ke mama atau ke papa. Jawab, mama atau papa? Mama. Yang jawab papa itu pasti belum punya anak mungkin. Enggak, maaf saya ngomong. Anak-anak dari kecil itu tahu yang bisa dimanipulasi itu pasti mama. Maka itu saudara, kalau anak nggak mau makan, jangan dipaksa. Banyak mama-mama goblok paksa makan, nggak usah. Anak itu nggak akan mati kalau nggak makan. Anak itu kalau lapar minta sendiri. Nggak ada aturan loh, makan 3 kali sehari itu nggak ada. Mama-mama dengar ini. Saya itu kalau keliling kemana-mana lihat mama ribut sama anaknya gara-gara makan. Saya tuh bikin kucuk-kucuk, mamanya goblok. Betul kamu jadi mama goblok kamu ya, saya bilang begitu. Anak itu gak usah dipaksa makan. Kalau dia lapar minta sendiri. Amin kan? Cepat. Saya mau ngajar ini kepada saudara. Kalau anak berontak, jangan dibentak, apalagi dipukul. Anak berontak itu cuma satu kerinduannya. Dengarkan aku mau ngomong. Tapi kita orang tua timur tersinggung. Kamu anak kecil berani sama orang tua. Nah, anak makin keras, saudara. Begitu anak berontak, waktu kecil ini, bukan waktu gede, waktu saya terlambat. Kalau gede tabukin aja berontak. Ini masih kecil saya berkata. Waktu anak masih kecil berontak, ngelawan gitu. Kita yang kalem. Aduh aku salah. Peluk anak itu, katakan maaf ya, papa atau mama nggak dengarkan kamu. Oke sekarang kamu cerita, kamu mau apa? Anak yang berontak, anak yang melawan, begitu kita lemah, kita rendahkan diri, kita minta maaf. Anak itu nggak akan berontak seumur hidupnya, saudara. Berontak itu ekspresi nggak didengar. Saya nggak ada waktu ya. Saudara baca Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ada perintah, ajak anak-anakmu diskusi. Ulangan 6 ayat 7, saudara. Hebat sekali Alkitab itu. Bicarakan dengan anak-anakmu waktu kamu duduk di rumah. Ulangan 6 ayat 7, orang tua nggak cuma ngajar anak-anak, tapi mendiskusikan, membicarakan. Lagi sekali, anak-anak bandel itu bukan karena anak-anak. Oh ya sebelum saya lupa, tolong ya. Setiap Sabtu dan Minggu,
Sudah lebih dari 6 tahun ini, saudara, Metro TV punya program bagus Sabtu dan Minggu. Jam tayang terakhir saya lihat rubah itu mulai jam 3 atau jam 2. Super Nanny yang sekarang, yang 3 tahun lalu namanya Nanny 911. Saya ingin tahu siapa yang suka nonton acara itu. Cepat angkat tangan, saya tanyain. Nah, cuma sedikit, nggak ada 5% dari jemaat ini. Dengarkan, saudara, semua orang saya anjurkan nonton. Bahkan saya berkali-kali kalau saya khotbah, itu ternyata jam tayangnya itu, saya akan minta gereja bawa TV besar atau LCD, kita putar TV itu. Saudara, Nanny 911 atau Super Nanny itu kisah nyata, bukan rekayasa film buatan. Nah, dengarkan, Nanny 911 Super Nanny selalu bicara soal kenakalan anak-anak. Di Amerika punya ada lembaga yang ngurus bagaimana rumah tangga kacau gara-gara anak-anak. 100% semua film tentang mereka. Siapa yang bisa jawab? Anak salah, yang salah siapa ternyata? Orang tua. Nanti sore nonton ya. Ini hari Minggu tayangan aja. Saya lupa hari ini. Jam berapa? Siapa yang ingat? Jam berapa? Seperti ini. Ayo cepat. Jam 4. Nggak tahu coba saya lihat Metro ya. Awas itu. Marketing hobi nonton sinetron. Goblok kamu, bertobat. Sungguh saya itu paling enek lihat sinetron Indonesia itu. Hobinya nangis melotot bentak. Nangis melotot bentak. Yang mau dilihat itu apanya, goblok? Biasanya ibu-ibu itu segemes betul. Kalau saya gembala suara, saya akan hancurkan TV saudara supaya tobat. Sinetron itu buat orang makin goblok, saudara. Ngapain diikuti? Janji ya, nonton acara yang mendidik. Saya lanjutkan sekarang ini. Saudara, ketika mama bisa dimanipulasi anak manipulasi cuma nangis. Nah, maka kita kalah. Mengapa anak-anak tahu minta nasihat ke mama, padahal pada mama nggak ada roh nasihat. Roh nasihat ada pada papa. Nasihat itu garis hidup, jalur. Saudara lihat jalan raya, apalagi jalan tol, kalau nggak ada garisnya, jadi apa di jalan itu? Tabrakan. Nasihat itu jalur hidup seorang manusia, dan itu di tangan papa, bukan mama. Maka itu ketika setan tahu fungsi papa yang terhebat adalah nasihat, maka setan buat penasihat yang gak pulang-pulang. Ketika anak-anak butuh nasihat, akhirnya mama, ya udah ya nggak apa-apa sana ya udah. Itu mama pasti. Saudara, saya berikan ilustrasi ini ya untuk mengerti papa. Walaupun kita sudah tua, ya walaupun kita sudah tua, apalagi anak-anak. Kalau kita nonton film yang kita nggak belum tahu ceritanya, ujung-ujung akhirnya jagoannya mati. Gimana perasaan kita? Jawab, aduh ngapain nonton? Saya mau katakan kepada saudara, ketika anak melihat papanya sebagai hero dan jagoannya gagal, anak itu kecewanya dalam sekali. Dengarkan papa-papa, di mata anak-anak kita tidak boleh salah. Mama boleh, tapi papa tidak. Karena buat anak-anak papa itu jagoan, hero. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, itu tahun 80-an yang lalu, 70-an 80-an. Ya, waktu itu kura-kura ninja baru muncul. Saya beritahu pada semua teman guru sekolah minggu. Minggu depan, bawa alat tulis gambar kertas kosong. Suruh anak-anak gambar. Saudara, 90%. Begitu kertas kamu suruh anak-anak kalian gambar apa saja. Secara wajar, saudara, semua anak di dunia kalau suruh gambar. Dengar ya, semua anak di dunia. Ini children psychology yang saya pelajari. Semua anak di dunia kalau suruh gambar, pasti gambar papa mama, dia, kakaknya. Kalau ada anjingnya, anjingnya pun masuk. Ya, iya atau tidak? Anak itu pasti gambar keluarganya. Karena itu dambaan mereka. Nah, hari itu dikumpulkan 90% anak-anak gambar ninja turtle. Saya langsung panggil semua orang tua. Berarti bukan kamu jagoannya, kura-kura ninja ini jagoan anak-anakmu. Terus kamu ngapain di rumah bapak-bapak ini? Sehingga anak-anak gak bisa membanggakan bapaknya. Maka itu untuk melihat saudara jadi orang tua yang baik atau tidak. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, sodorkan kertas kosong, alat tulis, pensil, warna apa saja. Anak-anak suruh gambar. Anak-anak yang dapat kasih sayang lengkap dari papa mama, yang digambar pasti papa mama. Katakan dia atau tidak. Itulah hati mereka. Nah, ini dia. 3 fungsi papa pertama. Apa tadi? Saleh. 2 apa? Adil. 3 tak bercacat. Ini kalau digabungkan, anak-anak tidak boleh melihat papanya salah. Begitu papa tidak adil, anak luka. Begitu papa cacat,
pukul istrinya, pukul mamanya, anak luka.